Baik, kita ulang. Oke, kita ngetes dulu ya hari ini. Kebetulan kita masih dalam keadaan online ya, belajar dari rumah. Nah, anak-anak Bapak semuanya pesan Bapak nih, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, makannya teratur, banyak minum air putih. Nah, ini tuh Bapak kerjanya dari rumah nih, WFH ya, masih work from home ya. Jadi kerja dari rumah dan intinya di kegiatan belajar mengajar kita insya Allah tidak terhambat ya, walaupun kita tidak bisa tatap muka langsung di sekolah. Tapi insya Allah ya dengan Zoom ataupun dengan materi-materi online kita ya, insya Allah juga kita dapat mengikuti dengan baik. Nah, yang penting semuanya harus sehat ya, karena kalau sehat ya otak juga cerdas. Jadi di balik akal yang sehat itu ada badan yang sehat juga. Jadi harus kita jaga semuanya supaya seimbang. Nah, ini pertama sekali Bapak mengadakan Zoom ya. Jadi hari ini pertama. Kalau kemarin 2 semester 1 tahun kita nggak pernah Zoom. Nah, jadi hasil daripada rapat Bapak Ibu guru kemarin semuanya menggunakan Zoom. Nah, sayangnya hari ini belum banyak ini yang hadir ini. Belum tahu apa sebabnya karena belum ada WA yang masuk juga kalau ada yang berhalangan. Tapi tidak apa-apa, ini terus kita berlanjut karena jadwalnya kita sampai jam 10 ya hari ini. Dan hari ini masih perkenalan. Baik, masih ingat belum apa jawaban ketika Bapak tanya bahasa Arabnya Sobahal Khair? Masih ingat jawabannya apa? Sobahan Nur. Iya, Sobahan Nur ya. Di Sobahal Khair jawabnya Sobahan Nur. Kalau ditanya kaifahalukum? Apa kaifahalukum? Jawabannya Alhamdulillah nahnu bi khair ya. Jadi alhamdulillah nahnu bi khair. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya apa? Ada yang masih ingat? Maza darsukumul an? Maza darsukumul an? Ayo, yang ingat suaranya. Apa jawabannya? Ayo. Masih ingat? Maza darsukumul an? Jawabannya darsunal an al-lughatul ya. Maza darsukumul an itu artinya apa pelajaran kalian? Jadi pelajaran kita sekarang jawabannya darsunal an. Darsuna itu pelajaran kita atau pelajaran kami. Al-an sekarang al-lughatul arabiyah adalah bahasa Arab. Oh ya, semuanya sudah ada pegang buku bahasa Arabnya? Sudah? Ya, alhamdulillah. Ada yang belum? Coba tunjukkan bukunya. Tunjukkan bukunya. Ini Bapak lihat nih di kamera. Nah, ada itu. Iya, benar. Oke. Alhamdulillah ya, semuanya ada nih. Udah Bapak lihat semua. Ini Mutiara Sifa belum ada nih. Belum dibuka nih videonya sama M. Zaki Nazwan. Lagi ngapain nih? Jangan-jangan belum mandi. Ayo, udah mandi semua kan? Ya udah. Ya, alhamdulillah. Sebelum masuk pertemuan ini ada yang sudah baca bukunya? Ayo tunjuk tangan yang udah baca bukunya. Udah. Siapa itu yang bilang udah? Sakira ya? Alhamdulillah. Apa yang dibaca? Kata-kata tentang ruang tamu. Ruang tamu. Apa bahasa Arabnya ruang tamu? Ayo, Sakira. Nggak tahu. Hah? Ghurfatul Julusi. Iya, Ghurfatul Julusi. Jadi kita untuk materi kita pembelajaran pertama kita itu tentang
ya, ruang tamu dan ruang belajar. Nah, baik, semuanya kan sudah punya buku. Jadi buku ini harus dibaca. Nah, ada untuk memotivasi kita semua belajar bahasa Arab. Apa sih pentingnya belajar bahasa Arab? Anak-anak Bapak, apa pentingnya belajar bahasa Arab? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, Fikri, apa Fikri? Ayo, apa pentingnya belajar bahasa Arab? Ada yang bisa jawab? Ini yang dimutkan dulu ya untuk materi apanya, suaranya dimutkan dulu. Bagi yang menjawab baru dihidupkan. Nah, supaya nggak rame sekali. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan komentar pentingnya belajar bahasa Arab? Yang bisa langsung dibuka suaranya. Mana nih, nggak ada yang komen? Ya, bahasa Arab itu penting ya, nak ya. Satu, kita sebagai orang Islam itu beribadahnya dengan bahasa Arab. Ada di sini yang ibadahnya pakai bahasanya beda-beda. Tentu tidak kan? Untuk Islam itu dari seluruh dunia semuanya sholatnya sama pakai bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Padang, bahasa Inggris ya kan? Bahasa Jawa, bahasa Melayu, nggak boleh. Nah, semuanya tetap ibadah kita dengan bahasa Arab. Kita komunikasi dengan Allah menggunakan bahasa Arab dalam sholat. Nah, jadi membaca Al-Fatihah misalnya, itu kan penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita nggak tahu bahasa Arab dan kita tidak dapat meresapi komunikasi kita dengan Allah, dengan Yang Maha Kuasa, tentunya tidak terasa kalau kita tidak mengetahui apa yang kita ucapkan. Seperti kita bicara dengan kita taunya bahasa Jawa yang satu, misalnya bahasa yang lain gitu, tentu kita nggak nyambung ya, bisa Jawa dengan bahasa Inggris misalnya ya, kita ngobrol, tentu kalau tidak tahu maknanya kita tidak memahami apa yang teman kita katakan, begitu juga ya kalau kita tidak menguasainya. Nah, jadi untuk bahasa Arab ini penting karena bahasa ibadah kita, kemudian bahasa Al-Quran. Nah, kitab suci di dunia hanya satu ya, yaitu Al-Quran saat ini yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kitab suci Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Ya, dimanapun kamu jumpai Al-Quran, bahasanya tetap bahasa Arab aslinya. Cuma ada penerjemahannya. Nah, terjemahannya ada, tapi nggak boleh dibawa untuk sholat. Misalnya baca Al-Fatihah, pakai terjemahannya aja, ya nggak boleh ya. Jadi tetap pakai bahasa Arabnya digunakan. Nah, kemudian kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Jadi ada kata Sayyidina Ali ya, khairukum khair, ingat khair Pak, khair lagi disebut ya. Jadi khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal lughatal arabiyyah, siapa yang belajar bahasa Arab. Jadi siapa yang belajar bahasa Arab itu termasuk sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian ya. Kalian manusia semua, yaitu belajar bahasa Arab. Kemudian apa? Wa'allamahan nas, kemudian mengajarkannya juga kepada orang lain. Nah, ini redaksinya sama dengan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahun nas. Sebaik-baik kamu adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya lagi kepada orang lain. Jadi untuk menjadi orang baik itu nggak susah ya. Jadi kita harus belajar bahasa Arab. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh dan insya Allah nanti bermanfaat. Nah, ilmunya menjadi ilmu jariah. Jadi misal orang belum bisa baca Al-Fatihah, kita diajarkan baca Al-Fatihah sampai bisa. Kemudian nanti kita mengajarkannya lagi ke orang lain. Nah, itu
orang yang pertama mengajar kita itu tetap mendapatkan aliran pahalanya sampai sudah tidak ada lagi yang mengajarkannya ya. Nah, itu. Jadi itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Nah, jadi anak-anak Bapak semua semangat belajar bahasa Arabnya, bukunya dibaca. Jadi buku dibaca ini komponen daripada isi buku kita. Ya, bisa dilihat di pembukaannya ini ya, di poin pertama semester satunya. Ya, kita ada di semester 1 itu ada 3 bab aja ya yang kita bahas. Jadi di semester 1 ini ada 3 bab yang harus kita bahas. Yang pertama, ghurfatul julus wa ghurfatul mudzakarah. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan belajar bahasa Arab, artinya menguasai kosakata tentang ruang tamu dan ruang belajar. Ya, boleh dilihat bukunya ya. Jadi ruang tamu dan ruang belajar itu yang kita pelajari untuk bab 1. Kemudian bab 2-nya Adar Susani yaitu fil hadikoti. Jadi fil hadikoti artinya di taman. Jadi kita belajar kosakata tentang taman. Mungkin di rumah kita juga ada taman. Di komplek tempat tinggal kita ada taman. Nah, itu bisa kita sebutkan bahasa Arabnya apa ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-alwan. Al-alwanu artinya warna-warni. Jadi warna-warna yang mulai dari warna kuning, hijau, dan seterusnya itu kita hafalkan nanti kosakatanya. Nah, itu untuk materi kita di semester 1. Hanya 3 bab. Sedikit ya. Sedikit ya, sedikit sekali 3 bab. Baik, siapa yang tetap semangat nih? Yang tetap semangat belajar bahasa Arabnya katakan ya 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 ya. Mana ya ya-nya nih di WA-nya ya, di WA, di message-nya. Ayo yang semangat. Ayo. Karena belajar itu harus aktif ya, harus aktif. Kalau nggak aktif bilang iya atau apa yang Bapak sampaikan jangan-jangan nih pada tidur nih. Ya. Ya, jadi katakan ya 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 ya. Nah, ini tandanya aktif. Nah, kemudian ketika belajar siapkan nanti penanya ya. Nah, pena untuk mencatat apa yang Bapak sampaikan. Dan itu apa ini login. Ini ada limit ternyata ya, hanya sampai 40 menit. Waduh, gawat nih. Ini berapa menit tadi? Nah, Zoom-nya ini ternyata hanya sampai 40 menit, tem. Nanti Bapak undang lagi kalau ada masalah ya. Ini masih dengar kan? Masih, Pak. Masih, berarti kita harus agak singkat nih. 15 berarti tinggal 10 menit lagi. Nanti sambung lagi kalau nggak cukup ya. Nah, jadi untuk materi kita yang pertama itu al-ghurfatul julus wa ghurfatul mudzakarah. Ruang apa tadi ghurfatul julus? Ayo aktifkan ininya. Ghurfatul julus artinya apa? Ruang tamu, Pak. Ya, ruang tamu. Ghurfatul mudzakarah? Ruang belajar. Ruang belajar. Nah, ini di bab, setiap bab itu ada subbab yang kita pelajari. Yang pertama al-ibaratul jadidah. Jadi al-ibaratul jadidah itu adalah ungkapan-ungkapan baru. Jadi ungkapan-ungkapan baru itu maksudnya kosakata ya. Jadi kosakata al-ibaratul ungkapan atau kosakata, al-jadidatu itu adalah yang baru. Nah, itu dilihat di bukunya ya. Di bukunya yang bab pertama bisa dilihat. Nah, kemudian ada al-hiwar, al-qiraah. Al-qiraah itu adalah teks. Jadi teks wacana. Nah, di sini anak-anak Bapak diminta untuk lancar membaca dan mampu menerjemahkannya. Ya, kalau teks ini. Jadi setiap teks itu di rumah berlatih membaca pelan-pelan ya, dibaca nanti juga akan Bapak siapkan materinya untuk kamu berlatih ya. Kemudian apa? Al-hiwar. Al-hiwar itu percakapan. Jadi al-hiwar artinya percakapan. Nah, jadi anak-anak Bapak di sini
ya dilatih untuk lancar dalam mengucapkan bahasa Arab dalam percakapan itu. Nah, jadi berlatihnya seperti apa? Ya sama teman-teman diucapkan. Karena kan ini bentuknya tanya jawab ya. Jadi menyapa, dijawab. Ketika siapa yang menyapa, sobahal khair, dijawab sobahan nur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tamrinat. Latihan-latihan atau rokib tata bahasa. Jadi ada nanti belajar tata bahasa. Tata bahasanya di sini berkaitan dengan al-ismul isyarah ya. Al-ismu lil mufrad, al-isyaratu lil mufrad. Jadi kata tunjuk untuk tunggal. Jadi al-isyarah kata tunjuk masih ingat. Apa aja kata tunjuk? Ayo, siapa yang masih ingat? Untuk jarak dekat apa? Ayo kata tunjuk. Nunjuk, nunjuk. Kita nunjuk itu bilang apa? Kalau jauh bilangnya apa? Kalau ada benda yang jauh kita nunjuknya bilang apa? Apa? Ayo, ayo. Apa ya untuk mana nih? Nggak ada yang komen nih. Ayo, ketik, ketik, ketik. Kata tunjuk untuk jarak jauh. Biasa kita pakai bahasa Indonesia bilangnya apa? Misalnya kamu nunjuk jauh itu. Nah, ada bilang iya. Apa itu? Lah. Zalika, tilka. Apa arti zalika, tilka, Fikri? Ya, zalika, tilka. Ada bilang haza. Ya. Apalagi? Ada haza, ada iya. Kok iya ini? Alfarezel iya. Apa maksud iya? Iya, itu gitu ya. Terus mana lagi nih yang lain? Ada yang jawabnya haza, zalika, tilka. Nah, jadi kata tunjuk itu ketika kita menyebutkan bahasa Indonesia lah. Kalau kita misalnya ini, nah ini buku. Nah, ini itu bahasa kata tunjuk ya, ini. Jadi bilang ini buku. Nah, itu kata tunjuk. Ya, ininya itu adalah kata tunjuk. Bahasa Arabnya apa kata tunjuk ini? Haza dan hazihi ya, diingat. Haza atau hazihi. Jadi kalau haza dan hazihi itu artinya sama ini. Membedakannya adalah untuk muzakkar dan muannas. Nanti kita bahas ya. Kalau sekarang masih bingung nanti. Tapi itu sudah dipelajari di kelas 4 sebelumnya. Nah, kemudian untuk jarak jauhnya adalah tadi jawaban dari Fikri ya, zalika dan tilka. Zalika tilka itu artinya itu. Ketika jauh bendanya kita sebut itu. Nah, jadi itu masjid. Misalnya kita nunjuk masjid jauh dari kita. Jadi itu masjid. Mana masjidnya? Itu di sana. Jadi itu kalau jarak jauh ya. Jadi kata bahasa Arabnya adalah zalika atau tilka. Nah, di sini al-isyaratu lil mufrad. Ini kata tunjuk untuk tunggal. Jadi untuk satu. Misalnya zalika kitabun, itu buku. Ya. Tilka ghurfatul julus, itu ruang tamu. Nah, seperti itu. Jadi itulah komponen-komponen materi yang akan kita pelajari di bab 1. Jadi anak-anak Bapak semua nanti dipelajari di rumah. Jadi ketika ketemu seperti ini bisa bertanya langsung dan teman-teman juga bisa mendengar ya. Nah, indikator pencapaian kita adalah ini anak-anak Bapak bisa dilihat ya, masih di pelajaran yang pertama, meyakini bahwa bahasa Arab adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin dalam diri kita, bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling spesial di muka bumi, bahasa yang paling mulia. Jadi bahasa yang paling mulia, paling spesial yang Allah berikan kepada kita yaitu bahasa Arab ya. Bahasa surga juga pakai bahasa Arab. Jadi siapa yang mau masuk surga? Katakan iya, 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 mau. Ayo. Yang cepat bilang mau, iya ngetik. Ya, itu nanti insya Allah masuk surganya cepat. Ya, mana nih mau masuk surga nih? Ya, iya, iya. Ya, amin. Pokoknya insya Allah yang belajar bahasanya semangat tuh masuk surga semua. Ya, amin. Ya, amin dong. Amin. Amin. Yang masuk surga, amin. Baik, ya insya Allah kita semua masuk surga.
Nah, kemudian membiasakan diri untuk selalu berbahasa Arab. Nah, ini harus kita biasakan. Jadi anak-anak Bapak, kita kan misalnya belajar nih tentang ghurfatul julus. Nah, diingat ghurfatul julusnya ya. Kalau sudah tahu ruang tamu bahasa Arabnya ghurfatul julus, jangan lagi diucapkan ruang tamu pakai bahasa lain. Jadi gunakan ghurfatul julus, ucapkan ya. Tahu ruang belajar ghurfatul mudzakarah. Tahu meja mindodatun misalnya, kita sebutkan mindodatun ya. Kursiun, kursi. Jadi belum tahu bahasa Arabnya ini, bilang ini kursiun. Nah, itu jangan mejaun ya, nggak boleh. Jadi itu mindodatun atau maktabun, mejaun pula ya kan, nggak boleh. Jadi kita yang tahu kosakata yang sudah kita hafal, nah, membiasakan bahasa Arabnya seperti itu. Jadi kita ucapkan pakai bahasa Arab. Benda-benda yang ada di rumah kita sebutkan dengan bahasa Arab. Ya, apa bahasa Arabnya yang Bapak pegang ini? Buku bahasa Arabnya? Kitabun. Nah, buku bahasa Arabnya kitabun. Bagus. Bahasa Arabnya meja. Ayo cepat. Siapa yang cepat nih? Mindodatun. Nah, jadi nanti kalau sudah jumpa meja tamu, sebutkan mindodatun ya. Jangan lagi sebutkan meja tamu atau seperti apa ya. Nah, kemudian lampu. Biasa di ruang tamu itu ada lampu. Apa bahasa Arabnya lampu? Misbahun. Jadi kalau sudah tahu, misalnya lampunya mati, misbahunnya mati. Oh, gitu ya. Jadi sebutkan misbahun. Jadi dibiasakan pengucapan bahasa Arab benda-benda yang ada di sekitar kita gitu. Itu untuk menguatkan ingatan kita tentang bahasa Arab. Insya Allah ini yang makin yang lancar nanti bahasa Arabnya, insya Allah segera sampai ke Mekah ya. Amin. Ayo, amin dong, amin. Mana nih aminnya? Nggak mau ke Mekah ya? Ayo, yang bilang amin, insya Allah cepat nyampe ke Mekah ya. Nanti sama-sama kita ke Mekah naik haji. Amin. Nah, kemudian memperbanyak pembendaharaan kata bahasa Arab. Nah, memperbanyak kosakata bahasa Arab tentu tidak cukup dari buku ini, nak. Jadi anak-anak Bapak kalau bisa beli kamus, ya menambah kosakata setiap harinya, misalnya menghafal 3 kosakata, ya 3 hari udah 9 kosakata. 1 minggu udah 21 kosakata. Jadi, nah kita tambah terus, nggak usah banyak-banyak. 3 aja setiap hari, 3. Kebanyakan Pak 3, 2, ya nggak apa-apa 2 1 hari kosakata yang anak-anak Bapak hafalkan, insya Allah ya 1 bulan aja udah 60 kosakata. Wah, 1 bulan udah khatam ini, bab 1-nya udah hafal semua kosakatanya di bab 1. Nah, itu kalau anak-anak Bapak ya disiplin untuk menghafalnya, memperbanyak kosakata. Kemudian siswa mampu melakukan percakapan. Nah, percakapan ini tidak akan terjadi kalau kita tidak tahu kosakatanya ya. Jadi kalau pengayaan kosakata kita tidak ada, tentu nggak bisa kita sampaikan, kita ucapkan. Betul nggak? Ya, kita mau ngomong tapi nggak tahu apa yang mau diucapkan, nggak bisa. Makanya harus hafal kosakata. Makanya untuk tingkat SD itu anak-anak Bapak semuanya harus rajin menghafal kosakata ya. Setelah hafal, biasakan untuk mengucapkannya setiap hari. Nah itu. Nah kemudian apalagi siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau kita sudah hafal kosakatanya, tentu nanti berlatih untuk menjawab ya, karena ada pertanyaan, memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini. Kemudian tentu kita menjawab dengan kosakata yang sudah kita hafal. Kalau kita belum hafal kosakata, tentu sulit juga untuk menjawabnya. Nah, jadi kuncinya adalah kosakata, pengayaan kata bahasa Arab. Nah, yang terakhir mampu menulis. Nah, ini yang sering sekali terjadi. Kita mampu misalnya tadi seperti kata sobahal khair, selamat pagi. Kita tahu itu sobahal khair, tapi ketika kita menuliskannya, nah menulisnya bingung. Nah, makanya nanti ketika menghafal kosakata, anak-anak Bapak semuanya berlatih untuk menulis ya. Menulis dengan
apa namanya, dengan sungguh-sungguh ya, diingat tulisannya. Jelas ini ya. Jadi nanti berlatih menulis, karena kalau kita sering menulis, insya Allah mudah nantinya untuk mengingat. Nah, karena kalau menulis itu pasti membaca. Nah, jadi berlatihlah di rumah menulis bahasa Arab. Jadi tulis bahasa Arabnya dengan benar-benar ya. Nah, ada pertanyaan? Udah sarapan semua kan? Ayo yang udah sarapan katakan udah. Udah. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau sudah makan, jangan sediakan air putih nih, air minum. Ya, kita harus banyak minum air putih ya. Jadi anak-anak Bapak di rumah, dimanapun, sedialah selalu air mineral ya, air mineral. Bukan air susu ya, air mineral. Jadi air mineral itu karena di tubuh kita itu sangat banyak membutuhkan cairan. Jadi kalau kayak Bapak itu udah dewasa ya, udah tergantung bobot berat badannya. Nah, bobot Bapak sekarang udah 76 kilo, jadi harus lebih dari 2 liter air setiap hari harus minum. Ya, 3 liter boleh, yang penting jangan 1 drum ya. 1 drum pingsan ya kan. Nah, jadi 2,5 liter ya, 3 liter itu masih normal. Nah, kenapa? Kalau nanti kita banyak minum air putih, itu pikiran tambah cemerlang ya, karena cairan di tubuh kita ini bagus ya. Nah, jadi anak-anak Bapak berlatih di rumah, terus bahasa Arabnya jaga kesehatannya. Nah, di sini kayaknya baru sedikit yang gabung nih, cuma 18 orang ya. Yang lain kemana ini? Coba yang selama di rumah, siapa yang rajin membantu ibu ayahnya cuci piring? Ayo, ada yang bantu nyuci piring? Saya Pak. Wah, Muhammad siapa nih? Muhammad Hafiz Pak. Muhammad Rafesin. Pak. Iya, alhamdulillah ya. Jadi di rumah bantu orang tua ya. Jadi Muhammad Afik ya, Muhammad Afik ya. Iya Pak. Jadi bantu orang tua untuk kerjaan-kerjaan yang ada di rumah. Siapa yang bangun pagi, rajin menyapu, rajin membereskan tempat tidur? Saya Pak. Siapa tuh? Saya Pak. Iya, si Aisar. Alhamdulillah. Fikri juga. Wah, Afik juga. Siapa lagi? Perempuannya mana nih? Nggak nampak. Ya, jadi bangun tidur, diberes-bereskan dulu ya tempat tidur kita. Terus ya bantu ya mandi, nyapu. Ya, jadi kerjaan-kerjaan rumah itu penting ya. Jadi nggak laki-laki, nggak perempuan, itu pekerjaan di rumah harus kita disiplin juga ya. Supaya apa? Supaya berlatih diri kita untuk bersih rapi ya. Jadi kalau sudah bersih rapi, insya Allah pikiran juga tambah sehat karena yang dilihat tidak berserak ya kan. Kemudian apa lagi? Tentu kalau bersih ya jasmani kita juga sehat. Nah, jadi dibantu mungkin orang tuanya sibuk, yang kerja, yang apa, kita bantu beres-beres. Pasti orang tuanya senang. Senang atau senang? Ayo, mana nih yang bilang senang? Orang tuanya senang nggak kalau dibantu? Senang. Ya, orang tuanya capek, malam-malam dipijitin ya. Siapa yang di sini rajin memijit orang tuanya? Ayo, di tangan. Bilang saya. Ketik dong saya biar tahu nih. Saya Pak. Iya, ini ada si Faza. Ya. Oke. Nah, ini sudah jam 10, sedikit lagi ya jam 10 ya. Jadi nah, ini masih pemanasan. Insya Allah minggu depan kita masuk materi bab pertama ya. Oh, ini ada Muhammad juga Afik, kemudian Zaki ya, rajin pijit ayah ya. Iya, orang tua ibu ayah itu capek dipijitin, pasti senang. Kalau orang tua senang, kira-kira kamu minta sesuatu dikasih nggak?
Ayo Dikasih. yang bilang dikasih. Ayo bilang dikasih di sini. Ya, dikasih semua. Yang penting jangan minta rumah lagi ya. Kalau ada duitnya nggak apa-apa. Iya, ya kalau orang tua senang pasti dikasih, pasti kita dikasih ya. Apa yang kita minta pasti senang orang tua memberikannya. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Siapa yang tadi sholat subuhnya nggak bolong? Tunjuk tangan. Saya. Ayo. Nah, alhamdulillah nih. Jadi kalau orang tua saja kita rajin, itu apa yang kita minta itu dikasih. Apalagi kalau kita rajin melaksanakan perintah Allah. Kira-kira apa yang nggak mungkin Allah berikan? Ada nggak yang nggak mungkin Allah berikan? Tidak ada. Kalau kita minta sama orang tua, tentu menyesuaikan, ya, menyesuaikan apa? Keuangan orang tua. Karena keuangannya terbatas. Ya, sedangkan Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu kasih apa? Gunung nggak mau dikasih gunung, ya. Nggak ada yang nggak mungkin sama Allah. Kita mau ke Mekah, mau jadi apa? Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh dan solehah. Insya Allah Allah kabulkan. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada orang tua, insya Allah semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang nggak mungkin. Allah cuma katakan kun fayakun. Allah bilang kun jadilah, fayakun maka terjadi. Jadi kalau aku mau jadi anak yang berbakti, sukses dunia akhirat, kun kata Allah jadi. Kamu jadi orang yang berbakti, sukses dunia dan akhirat. Amin. Ayo yang mau sukses dunia akhirat katakan amin. 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 Ya, insya Allah semua anak-anak bapak semua itu nanti menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti baik kepada orang tua, bangsa, nusa dan agama, dan sukses sampai akhirat. Nanti kita ketemu di akhirat ya. Nah sekarang ini merinding ya nak ya. Setiap hari kita selalu mendapatkan kabar duka cita ya. Kemarin hari Selasa legenda Malaka, legenda Bali 4 orang sekaligus ya meninggal, dan termasuk di situ ada teman bapak sendiri yang meninggal ya, jamaah ya yang biasa bawa mobil ambulan sudah duluan dibawa mobil ambulan ke kuburan ya. Terus ada lagi yang biasa langganan ojek bapak yang di Simpang. Kamu kenal nggak yang di Simpang itu yang biasa jual es cincau? Tahu nggak? Yang dekat warungnya Pak Dede di Simpang Legenda Malaka dekat kapal itu kan ada yang jual cincau ya. Nah itu Om Sigit. Nah sudah kembali kepada Allah ya. Kita doakan semua yang sudah kembali masuk surga. Amin. Nah itu jadi kita semuanya tidak tahu ya kapan kita dijemput oleh Allah. Kalau udah habis kontraknya pasti dijemput ya. Kalau udah kontrak kita di dunia habis, ya pasti dijemput. Nah, tetap kita semangat, taat kepada Allah, dan ingat, coba jujur ini yang tadi sholat subuh dan yang enggak bilang belum, yang udah bilang udah. Ayo, jujur, kasih kejujuran. Udah. Diketik. Udah belum? Belum. Si Faza belum. Wah, ayo. Iya, banyak banget yang belum. Nah, ini udah nih si Aidin, Fikri, Aisyar, ya. Kemudian siapa lagi? Muhammad Afik. Sakira, alhamdulillah sudah. Ini si Zahra apa nih? Si ada yang belum, Zahratul Munaya. Nah, ayo yang belum sholat subuh, jangan lagi besok ketinggal ya. Nah, sholat subuh. Kalau yang kelewatan, Pak, kesiangan, sholat. Bangun langsung ambil wudhu, langsung sholat. Yang penting encesnya dibuang dulu ya. Ya. Kemudian Nur Safia, belum Pak, aku bangun siang. Nah, untuk yang bangun kesiangan, segera bangun ambil wudhu, sholat ya. Ya, Rasulullah aja pernah kesiangan, apalagi kita ya kan. Nah, Bapak juga pernah kesiangan, pernah. Bapak juga pernah kesiangan, ya, karena kita manusiawi, mungkin malam tertidurnya lama,
bangunnya bangkong. Nah, kalau yang bangunnya bangkong, langsung bangun, cuci ke toilet, bersih-bersih, ambil wudhu, sholat ya. Jadi jangan tinggal. Sholat itu tidak boleh ditinggal dalam kondisi apapun. Nah, jadi kita dalam kondisi apa? Sakit, tetap sholat. Nggak bisa kena air, Pak. Nggak boleh wudhu. Tayamum. Nah, jadi sholat itu nggak ada ya. Istilahnya libur, kecuali perempuan yang lagi M. Jadi perempuan yang lagi M memang nggak boleh ya. Tapi kan ini belum balik ya. Semuanya masih ini. Jadi harus sholat ya. Sholat. Apa ini idaho? Idaho, Pak. Mutia, ini apa idaho, Pak? Ya, Hansa udah, Pak. Mutia idaho. Ya, Zaki belum. Nah, kenapa nih Zaki kesiangan? Kalau kesiangan langsung sholat ya. Nah, dulu. Hansa udah. Oh, ya. Saya juga pernah, Pak, bangun kesiangan. Iya, kita manusiawi ya, Bapak manusia. Kalau Bapak malaikat, kita malaikat tentu nggak kesiangan ya. Malaikat tuh taat kepada Allah nggak pernah henti-hentinya. Nah, sedangkan manusia ini imannya yazid wa yanqus, naik turun, yang kadang senang ya. Jadi yang baik itu apa? Yang naik terus. Ya. Jadi Bapak juga pernah kesiangan. Ya, Pak Ustadz, Pak siapa, Pak Kiai juga semua sudah yang namanya kesiangan itu pasti pernah ya. Orang Nabi aja pernah kesiangan, apalagi kita ya kan. Nah, jadi yang penting itu ketika bangun langsung bergegas untuk melaksanakan sholat ya. Yo, yang mulai hari ini siap untuk tidak meninggalkan sholat lagi? Yo, yang siap katakan siap. Siap, Pak. Ya, siap. Ya, mulai hari ini tidak lagi meninggalkan sholat. Sholat yang wajib 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, yang katakan siap, insya Allah mulai hari ini tidak lagi ketinggalan atau tidak lagi meninggalkan sholat. Ya. Kenapa? Tadi kan semuanya mau masuk surga kan? Masuk surga itu syaratnya yang pertama ditanya adalah sholat. Kalau sholatnya mulus, semua amal ibadah kita akan diterima. Tapi kalau udah sholatnya kita bolong-bolong, nah, bolong-bolong. Kalau bolong-bolong tentu, ya, walau alam ya. Nah, tetap dihukum oleh Allah. Nah, makanya ketika kita sholat harus bergegas. Lakukan sholat segera mungkin. Baca Al-Quran. Yo, jangan tadi pagi baca Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran tadi pagi? Yo, yang udah bilang udah. Nah, ini yang kan TPQ juga semua online nih. Kayaknya bakal online semua nih. Ya, alhamdulillah ada yang udah nih. Belum. Nah, jadi yang udah luar biasa. Jadi pagi-pagi udah baca Al-Quran, udah sholat, ini luar biasa. Apalagi ditambah sedekah ya. Nah, sedekah pagi hari. Nah, kita biasakan itu adalah mengetuk pintu langit untuk kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Ya, ini udah mau habis waktunya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tentang bahasa Arabnya? Nanti minggu depan kita isi absen ya. Ini cuma berapa orang ini? Sedikit sekali nih yang bergabung, baru 18 orang, 18 peserta. Nah, ini 18 peserta. Nah, 18 peserta baru ya. Dari Aisyar, ada Aisyar, Fikri, Raditya, Muhammad Afik, Sakira, Aidin, Kiano, Nofri, Nur Safia, Alfarezel, KJ, Dimas Ki, Dianin dia, Faza Abdillah Faza, Hansa Zaneta, Muhammad Zaki Nazwan, Mutia Rashifa, Queen Nazwa, Tamral, Khairi Marlis. Ini Queen Nazwa ini videonya nggak kelihatan ya. Tamral, Zaharatul Muna. Kemudian ada, udah itu aja ya. Baik. Ada pertanyaan? Ayo yang bertanya silakan. Waktunya ada 3 menit lagi. Enaknya belajar bahasa Arab itu seperti apa ya?
Maunya seperti apa belajar bahasa Arabnya? Nanti besok kalau udah pertemuan, udah aktif Bapak nanti siapkan slide ya. Nanti slide-nya ada. Nanti slide pelajaran bahasa Arabnya ini seperti ini ya, Bapak contohkan. Kalau hari ini kita masih perkenalan dulu. Ada yang belum kenal sama Bapak? Ada? Bapak. Hah? Ada yang kenal. Wah, banyak yang belum kenal ya. Kenapa? Nah, jadi nanti ini untuk pelajaran 1 misalnya ya, seperti ini nanti kita belajarnya. Ini ya, Bapak contohkan 1 dulu. Gimana kan? Ini dia. Ini kita contoh ya. Nah, nampak nggak? Kelihatan? Kelihatan screen-nya? Kelihatan. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi, ini yang akan kita pelajari. Misal, ini Bapak hidupkan slide-nya nih. Nah, jadi nanti belajar seperti ini. Ini pelajaran pertama. Ad-Darsul Awal. Nah, ini materi pembahasan kita ya. Ada minat di situ kan. Kemudian ini gramatikal bahasa Arabnya, kata tunjuk tadi untuk tunggal ya. Ini kira-kira nanti untuk kedepannya kita pelajari seperti ini. Jadi, nah ini bahasa Arabnya meja, mendodatun, apalagi itu tadi kursiun ya. Ini apa bahasa Arabnya? Ayo, ini apa bahasa Arabnya? Kelihatan kan? Kelihatan. Iya. Apa? Mas? Iya, Mas Haryaton. Itu dia. Ini? Ayo, siapa? Mas Otun. Ini? Maaf, Rosun. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita belajar seperti itu. Jadi anak-anak Bapak semua, ketika nanti kita sudah aktif seperti ini yang dipelajari, jadi lebih mudah. Makanya kalau yang gabung di Zoom, nanti kalau ada yang belum paham, mudah untuk mengerti ya, karena bisa langsung ya seperti di kelas aja. Nah, jadi sekarang memang udah trennya pakai seperti ini. Jadi anak-anak Bapak tidak lagi kesulitan untuk belajar. Yang penting dijaga kuota internetnya ya. Ya, internetnya yang dijaga nih sekarang. Jadi kalau sudah di sini gangguan ya tentu semuanya nggak bisa. Jadi kita memang luar biasa saat ini tergantung dengan satu yang namanya internet. Ya, internet. Jadi kalau internet kita lancar, mudah-mudahan semuanya lancar. Oke, waktu kita sudah jam 10, menunjukkan jam 10.01. Ada pertanyaan? Tidak, Kak. Benar nggak ada ya? Jadi kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak Bapak senang dengan belajar seperti ini? Senang? Iya, alhamdulillah ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, bergerak olahraga di rumah ya. Bergerak olahraga. Olahraganya yang paling bermanfaat itu nyapu ya. Nyapu, ngepel rumah, bantu ibu ayahnya di rumah. Pasti senang ibu ayahnya ya. Kamu sehat, berkeringat, rumah bersih, pasti senang. Kamu mau minta apa jadi kasih. Kalau nggak percaya nanti bisikin Bapak ya. Ya. Oke, juga toiletnya dibersihkan.
Baik, itu saja dari Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatian semuanya. Anak-anak Bapak yang terkhusus ini 17 orang yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, bahagia, sukses selalu dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Syukron alaikum. Terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah dan sampai ketemu lagi di episode minggu depan ya. Episode ya. Jadi episode kemudian ya selanjutnya. Baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.